Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Judul firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, bermental sampah. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita bermental sampah. Kita buka Alkitab kita masih dalam Imamat 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Tiga iya. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perataraan Musa. Sekali lagi saya akan membacakan kepada kita semuanya dan perhatikan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di sekitar tumpukan sampah. Benar demikian? Karena kita tahu bahwa di tempat sampah atau tumpukan sampah akan mengeluarkan bau busuk dan bahkan tidak memberikan kenyamanan bagi kita ketika kita berada di sekitar tumpukan sampah tersebut. Karena itu banyak atau kebanyakan orang tinggal di rumah yang bagus, lingkungan yang bersih, dan bermukim di sekitar tetangga yang baik. Makanya kita bersyukur kepada pemerintahan yang memperhatikan masyarakat dengan bantuan rumah layak huni atau layak tinggal. Ya, sekalipun kita tidak tinggal di sekitar tumpukan sampah yang seperti yang sudah saya katakan tadi, tetapi kita diperhadapkan dengan banyak sekali mental sampah. Sampah jenis ini seringkali menghampiri kita, baik lewat televisi, YouTube, TikTok, Twitter, dan juga majalah-majalah yang tidak memberkati hidup kita. Bahkan juga kalau boleh saya katakan, perkataan-perkataan negatif juga dapat menghampiri kita setiap harinya. Dan kita bisa membanding-bandingkannya apakah itu baik atau tidak bagi kita. Kalau perkataan itu melemahkan iman kita, melemahkan semangat kita, membuat kita semakin terpuruk, jangan terima itu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-10, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Setiap perkataan-perkataan yang tidak baik janganlah disimpan di dalam hati, karena itu akan mempengaruhi hidup saudara, bahkan akan mempengaruhi tindakan saudara sendiri. Banyak perkataan-perkataan yang perkataannya merupakan sampah. Kenapa? Perkataan itu tidak berguna untuk saudara dan saya. Kalau kita menyimpannya di dalam hati kita, itu akan merusak mental kita, merusak hati kita. Bisa saja damai kita hilang, sukacita kita hilang. Bisa saja seharian kita tidak bisa makan karena memikirkan perkataan-perkataan orang yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita sedih hati. Kalau hal itu datang kepada saudara, perkataan-perkataan yang tidak membangun, buang ke tong sampah, sehingga itu tidak mengganggu pikiran saudara
hati saudara, supaya sukacita Allah tetap tinggal diam di hati saudara. Katakan amin. Katakan amin. Karena hal-hal itu merupakan sampah yang mengotori pikiran kita. Dan kadang-kala sampah-sampah yang membawa kita kepada pemikiran, ucapan atau tindakan yang berdosa. Ketika kita mendengar perkataan orang, ketika kita menonton televisi, baik video yang di YouTube dan lain sebagainya. Kalau hal itu yang kita tonton, yang kita dengar tidak baik untuk kita, dan kita teruskan menontonnya dan memikirkannya, itu akan berpengaruh kepada kita. Tindakan kita akan menuju kepada hal yang tidak baik. Pikiran kita akan menuju kepada hal yang tidak baik. Untuk itu kita batasi setiap apa yang kita dengar. Kita batasi setiap apa yang kita tonton, yang kita lihat. Jangan itu mengganggu damai sejahtera saudara. Jangan itu mengganggu kedekatan saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Adakah orang di sini? Katakan amin. Dan kita di tempat ini, janganlah kita juga memiliki mental sampah. Seseorang memiliki mental sampah, dia dapat atau cepat atau gampang terpengaruh dengan segala sesuatu yang negatif. Dia cepat respon. Dia cepat mengerjakannya tanpa berpikir. Itulah seseorang yang memiliki mental sampah. Dan saya percaya kita tidak demikian. Katakan amin. Untuk itu penting sekali kita mengetahui perintah Tuhan agar kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara kekasih, karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui perintah Tuhan agar kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, dengan hal-hal yang tidak benar. Dan salah satu perintah Tuhan yang sudah kita baca tadi di Imamat 10 ayat 10, sekali lagi seluruh Tuhan untuk membacakannya. 3 ya. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Kita dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang berkenan dan tidak berkenan, mana yang positif dan yang negatif, mana yang baik untuk dipikirkan dan mana yang tidak untuk dipikirkan. Dan pikiran positif itulah yang cocok untuk dipikirkan, karena itu sangat baik dan dapat menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Katakan amin. Jadi perlu kali kita menjaga pikiran kita. Pikiran ini perlu diisi oleh firman Tuhan, sehingga Yosua 1 ayat 8, supaya kita berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu, supaya kita berhati-hati dalam mengambil satu keputusan, supaya kita berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu, sehingga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kita kerjakan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mau dijajah oleh hal-hal yang tidak baik, yang merusak mental saudara. Saya mau katakan kepada anak-anak pemuda di tempat ini, jangan biarkan novel-novel yang tidak senonoh merusak mental saudara. Jangan biarkan tontonan-tontonan yang tidak baik merusak
juga jemaat Tuhan di tempat ini. Perhatikan apa yang kita tonton. Perhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat. Sehingga hati kita tetap terjaga. Langkah kita tetap terjaga. Ucapan kita tetap terjaga. Kenapa? Karena kita terus mengisi hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan. Bukan hal-hal yang merupakan sampah. Karena apa yang kita isi di dalam hati kita, itu yang akan kita keluarkan dan kita ucapkan dan kita tindakan. Kekhawatiran muncul karena ada yang kita dengar sesuatu atau berita sesuatu yang membuat kita khawatir. Sehingga bisa saja sukacita kita, pengharapan kita hilang. Dan itu menyebabkan hidup kita tidak bahagia. Yang mau bahagia katakan amin. Yang mau sukacita katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikirkanlah positif. Jangan yang negatif. Buang perkataan negatif. Masukkan di hati saudara perkataan yang membangun, menguatkan iman saudara. Katakan amin. Bukan berarti ketika orang lain berbicara, kita tutup telinga kita. Tidak demikian. Artinya kita bisa membedakan itu baikkah, cocokkah untuk saudara atau tidak. Perlukah itu dipikirkan atau tidak. Kalau itu tidak, buang di tong sampah. Sehingga saudara tidak terganggu. Katakan amin. Tahu saudara, orang yang cepat tersinggung karena dia mudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang negatif. Dimasukkannya di hatinya, dipikirkannya, dan mulailah dia sakit hati. Untuk itu jemaat Tuhan, jaga hati saudara. Katakan amin. Maka itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar. Buka Alkitab saudara, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Satu orang bacakannya kepada kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya bacakan pada kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya mau memikirkan hal-hal itu. Dengan semangat, saya mau memikirkan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat memilih untuk memikirkan dan melakukan sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Dan kita masuk di poin kita. Yang pertama, semua yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita dapat memilih dan memikirkan dan melakukan sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Yang pertama, semua yang benar. Semua yang benar artinya saudara kekasih, itu keadaan yang betul-betul tidak salah. Itu yang sebenarnya atau yang seharusnya, bahkan dapat dipercaya. Itu bukan sebuah hayalan, tetapi sebuah angan-angan. Angan-angan adalah sesuatu yang bisa dicapai, sedangkan khayalan merupakan sesuatu yang tidak bisa tercapai. Kalau yang kita angan-angankan hal yang baik, dan itu yang akan kita capai, itu yang akan kita kerjakan. Dan tindakan kita pasti
kepada hal-hal yang benar. Kalau itu di pikiran kita, pastinya itu juga yang akan kita kerjakan. Karena kita pikirkan dulu baru bergerak. Kalau di pikiran saudara hal yang benar, tentu langkah saudara juga adalah hal yang benar. Karena semua yang tidak benar adalah hal-hal yang bersifat kepalsuan, kebohongan atau dosa, tipu daya, ketidakjujuran, ketidakadilan, keserakahan, dan kemunafikan. Janganlah itu yang kita pikirkan. Atau hal-hal yang salah atau tidak benar. Seperti yang dikatakan Mazmur 36 ayat 5. Satu orang yang membacakannya kepada kita. Mazmur 36 ayat 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Sudah kok? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mampu menolak hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat, karena itu yang akan mempengaruhi tindakan kita. Jangan kita angan-angankan hal yang tidak baik, tidak benar, tidak wajar, tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mampu menolaknya. Waktu itu pikirkanlah pikiran yang benar. Sehingga setiap tindakan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan yang kita pikirkan adalah kebohongan. Bagaimana caranya saya menipu orang? Bagaimana caranya supaya saya tidak ketahuan saya yang membuat salah? Kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak jujur dan tidak benar. Gimana caranya supaya orang lain bisa jatuh? Gimana caranya supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan dengan tidak jujur? Gimana caranya supaya saya buat supaya orang itu perhatian penuh kepada saya dan tidak memperhatikan orang lain? Itu tidak baik untuk kita pikirkan. Itu adalah hal-hal yang tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan Mazmur 36 ayat 5 tadi, satu orang lagi dengan jelas, dengan suara yang tegas membacakannya kepada kita. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolak. Ini dia saudara. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Angan-angan kita hal-hal yang tidak baik, yang kita rencanakan hal-hal yang tidak baik. Karena firman Tuhan, hendaklah kita pikirkan semua yang benar. Karena yang benar itulah yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Orang yang memiliki atau berpikiran yang benar, dia mampu menolak hal-hal yang jahat. Dia mampu menolak hal-hal yang tidak baik.
sendiri. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang dia pikirkan, yang dia rencanakan, bagaimana melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan tidak merugikan orang lain. Minta yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Baik, yang kedua, semua yang mulia, ini lagi yang kita pikirkan. Selain semua yang benar, yang kita pikirkan lagi, semua yang mulia. Semua yang mulia ini, saudara kekasih, berbicara tentang akhlak, watak seseorang, perbuatan baik seseorang, baik budinya, baik karakternya, baik wataknya. Semua yang mulia ini, saudara kekasih, bertentangan dengan hal yang kasar, jorok, tidak sopan, dan cabul. Untuk itu, saudara kekasih, jangan biarkan hal seperti itu ya bercongkol dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita. Kita boleh tegas, tetapi jangan kasar. Jangan pikiran kita jorok, tidak sopan, tidak menghargai sesama, memikirkan hal-hal yang najis. Makanya imamat berkata tadi, kamu dapat membedakan mana yang kudus, mana yang najis. Dan di Filipi 4 ayat 8 juga mengingatkan kita supaya yang kita pikirkan semua yang mulia. Katakan amin. Watak yang keras dapat diubahkan. Yang selalu kerjanya menantang kebenaran firman, tidak mau mengalah. Yang dibuatnya suka-suka hatinya. Yang dikerjakannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu tidak baik, tidak layak, tidak mulia. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi perbuatan kita, akhlak kita harus baik. Di depan orang kita baik, oke, kita dipuji. Tetapi di belakang kita tusuk dia. Itu adalah watak yang tidak baik. Itu pekerjaan yang tidak mulia. Di depannya kita sanjung-sanjung dia. Di belakang kita jatuhkan dia. Di depannya kita berbicara manis dan mendengarkan setiap apa keluhannya. Di luar sana kita gosipkan dia. Kita bicarakan hal yang tidak baik tentang dia. Itu adalah pikiran atau perbuatan yang tidak mulia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Isi pikiran saudara dengan firman, sehingga akhlak kita sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak watak yang rusak, mental yang rusak. Kenapa? Karena yang diisinya setiap hari hal-hal yang jorok, hal-hal yang tidak baik. Tapi bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini, isi pikiran saudara dengan kebenaran firman, sehingga akhlak kita akhlak yang baik, yang memberkati orang lain. Katakan amin. Katakan amin.
Sama-sama katakan dengan saya jaga pikiran saya. Perbuatan saya adalah hal yang mulia. Mulailah saudara memikirkan apa yang akan saudara kerjakan, apa yang saudara akan buat kepada seseorang, hal yang baik, menolong dia, menopang dia, mendukung dia, mengerahkan dia kepada hal-hal yang baik itu. Karena saudara tahu itu adalah hal yang sangat baik. Arahkan orang kepada hal-hal kebenaran, bukan kepada hal-hal yang baik. Kadang-kadang kalau kita mau dipuji orang, tidak mau ditantang, sehingga kita lebih banyak mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan orang tersebut. Padahal itu sangat bertentangan kepada keinginan Tuhan. Saya dukung dia, padahal kita tahu itu tidak baik apa yang dilakukan. Kita bantu dia, kita support dia, kita nyalakan kompor 24 supaya makin nyala. Orang lagi menggosipkan, kita gosok terus supaya makin kilat. Itu bukan perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Jangan pikirkan itu, jangan kerjakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan yang berikutnya di poin yang ketiga, semua yang adil. Semua yang adil berarti berpihak kepada kebenaran, tidak berat sebelah. Kalau kita berpihak kepada kebenaran, saya percaya kita tidak mudah kompromi. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita berpihak kepada kebenaran, kita tidak mudah kompromi. Orang lain boleh melakukan yang tidak benar, orang lain boleh melakukan dusta, orang lain boleh melakukan fitnah. Jangan kompromi. Lakukan yang adil dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Berpihak kepada kebenaran berarti tidak berbelat-belit, jujur, dan harus terus terang. Tidak berbelat-belit, kita jujur. Kita adil kepada sesama kita. Kalau kita tidak jujur kepada Tuhan, itu artinya kita tidak adil. Di gereja, kita aminkan firman Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan, kebenaran firman itu ya dan amin, saya kerjakan. Tetapi di luar sana, ketika keluar dari tempat ibadah, perlakuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu tidak adil di mata Tuhan. Itu artinya kita tidak berpihak kepada kebenaran. Kita sedang berbelat-belit kepada Tuhan. Ketika seseorang datang kepada kita, kita memberikan satu harapan kepada dia untuk menolong dia, membantu dia. Tetapi pada waktu titik masalah, kita biarkan dia sendiri. Itu tidak adil. Sedangkan dia sudah mengharapkan pertolongan kita, dia sudah mengharapkan bantuan kita. Dan ketika dia dalam satu titik, ada dalam satu pergumulan, kita tinggalkan dia. Itu artinya tidak jujur, tidak terus terang. Kalau kita tidak mampu menolong seseorang, katakan saja, minta maaf untuk kali ini saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya doakan kamu. Tapi untuk menyelesaikan masalahmu, kayaknya saya tidak bisa. Kita arahkan dia, kamu berdoa.
siapa yang bisa membantu kamu dalam hal itu. Karena mungkin dalam hal masalahnya itu kita tidak mampu menyelesaikan. Mungkin ada orang lain yang mampu menyelesaikan. Tapi untuk menyenangkan hati si A, kita mulai memberikan harapan palsu kepadanya. Itu tidak adil. Apa saudara? Itu tidak adil. Dan kadang-kala itu terjadi dalam rumah tangga kita. Ada banyak anak-anak tertekan, kecewa karena perlakuan orang tuanya yang tidak adil, membedakan satu dengan yang lain. Mungkin karakternya lebih menonjol, kebaikannya mungkin dia yang lebih patuh kepada saudara. Dan yang satu bandel minta ampun. Dan kita mulai membedakan kasih kita kepada anak-anak kita. Tanpa saudara, walaupun anak itu tidak menyatakan dia sedang dibeda-bedakan dan dia kecewa, tetapi itu akan bertumbuh terus-menerus. Dan ketika hal itu tidak bisa ditahannya lagi, akan meledak dan saudara akan terkejut. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa dibuatnya seperti ini? Karena selama ini dia menyimpan perlakuan orang tuanya yang tidak adil kepadanya. Jangan kita demikian. Semua kita sayang kepada anak-anak kita. Katakan amin. Banyak anak-anak di luar sana tertekan. Ada beberapa orang yang kami encounter, kami layani. Bahkan mereka diserang oleh roh jahat, dimulai dari sakit hati kepada orang tua, tidak memperhatikan dia, lebih memperhatikan adik-adiknya, adil kepada mereka. Itu kita sedang mendidik keadilan dalam diri mereka, bukan kebencian di hati mereka. Untuk itu, mari kita pikirkan hal-hal yang adil, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Sehingga itu memberkati orang lain. Yang berikut, semua yang suci. Semua yang suci ini bertentangan dengan hal-hal yang najis, yang bertentangan dengan kesucian Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, satu orang membacakannya kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus, sebab Allah kita adalah kudus. Ini tegas firman Tuhan menyatakan kepada kita agar kita benar-benar kudus. Dan itulah yang kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang najis, yang bertentangan dengan kesucian Allah kita. Jangan pikirkan hal-hal yang jorok, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu tidak berkenan kepada Allah kita. Amin. Tahu saudara? Tidak menjamin kita masuk di gereja pikiran kita kudus. Bisa saja kita ada di sini pikiran kita tak kemana. Bisa saja tubuh kita ada di gereja, ada di tempat ibadah, pikiran kita melayang-layang. Makanya di Filipi 4 ayat 8, kita pikirkan hal yang benar, hal yang mulia, yang adil dan yang suci, dan akan kita teruskan berikutnya. Itu yang kita pikirkan. Sama-sama katakan, itu yang saya pikirkan. Dengan suara yang semangat
pikirkan. Katakan haleluya. Inilah dikatakan tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Makanya minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati. Tubuh kita adalah bait Allah, buatan tangan Tuhan sendiri. Untuk itu, biarlah kita menjaga seluruh hidup kita. Kita tetap kudus, suci di hadapan Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dari awal saya katakan, isi hati saudara, isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk hidup kudus di hadapannya. Itu yang memampukan kita memikirkan hal-hal yang berkenan, yang benar, yang mulia, yang adil, dan tentunya hidup kita juga kudus di hadapannya. Katakan amin. Jangan kita mikirkan hal-hal yang tidak baik, membayangkan hal-hal yang jangkul. Untuk itu anak-anak pemuda di sini, saya tekankan lagi kepada anak pemuda. Jangan terikat kepada tontonan-tontonan film porno. Ketika saudara menonton hal yang jorok, hal yang tidak baik, mulailah saudara pikirkan. Mulai saudara bayangkan hal-hal yang tidak benar. Mari kita pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang berkenan kepada Allah kita. Katakan amin. Biar pada hari ini saudara benar-benar kita katakan kepada Tuhan, saya harus memikirkan hal-hal yang suci, bukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita berpikir bagaimana bisa berzina tanpa ketahuan. Yang namanya dosa pasti ketahuan. Oh, ibu pendeta kan tidak tahu kalau saya sedang pacaran bebas. Pak pendeta kan tidak tahu apa yang sedang saya pikirkan. Memang kami tidak tahu, karena kami bukan maha tahu. Kami terbatas, tapi Tuhan maha tahu. Tuhan punya CCTV yang berbeda dari CCTV di dunia ini. Apa yang kita pikirkan, yang ada di dalam kedalaman hati kita, Tuhan tahu. Untuk itu saudara, agar kita berkenan kepada Tuhan, jaga apa yang kita pikirkan. Gimana caranya supaya saya tidak ketahuan melakukan hal yang tidak baik? Gimana caranya kalau saya sedang menipu orang? Gimana caranya supaya orang tidak tahu perlakuan saya tidak benar? Jangan berusaha demikian, karena Tuhan maha tahu. Katakan amin. Berusaha memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan saya. Saya mau mikirkan hal-hal yang suci. Haleluya. Haleluya. Berikutnya yang kelima, semua yang manis. Semua yang manis berbicara bagus, elok, menyenangkan. Dan pastinya hal-hal ini menimbulkan kasih. Itulah semua yang manis.
bagi kita, pasti kita tersakiti. Benar demikian? Pasti kita tersakiti. Tetapi itulah firman Tuhan kepada kita. Jangan pikirkan kesalahan orang tersebut, ampunilah dia. Lepaskanlah pengampunan. Pikirkan hal yang baik kepada orang tersebut. Jangan pikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa membalaskan perbuatan yang tidak baik itu. Jangan itu saudara pikirkan bagaimana saudara bisa membalas dendam kepada orang tersebut. Saya tahu ketika orang menyakiti kita, sakitnya minta ampun, sakitnya di mana-mana. Mampukah kita melepaskan pengampunan? Pasti mampu, karena kasih Bapa ada di dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan yang menyakiti hati kita. Mulai pikirkan bagaimana caranya saya melakukan baik kepadanya, walaupun perlakuannya selama ini tidak menyenangkan, tidak elok, tidak bagus menurut pandangan kita. Lakukan bagian kita. Lakukan yang terbaik. Tahukah saudara, banyak orang Kristen yang tidak mampu melepaskan pengampunan. Sampai bertahun-tahun dia simpan itu perkataan orang. Dia simpan itu perbuatan kesalahan orang. Dia bungkus rapat-rapat di dalam hatinya. Dia tidak mengampuni. Dia tidak melepaskan pengampunan. Oh, enak kali dia sudah menghina saya. Dia sudah menyakiti hati saya. Bagaimana kan mungkin saya mengampuni dia? Nanti mereka anggap saya tidak satria, tidak bisa membalaskan kesalahan orang. Jangan pikirkan itu. Itu pikiran yang tidak baik. Itu pikiran yang tidak manis. Itu kan merusak mental saudara. Itu akan membuat saudara kehilangan sukacita, kehilangan sesuatu yang paling berharga. Untuk itu lepaskan pengampunan dan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah hakim yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Jadi di pikiran kita terus melakukan hal-hal yang baik. Tidak dipuji orang, tidak dihargai oleh orang, tidak masalah. Karena penghargaan kita datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Itu adalah semua yang manis, menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan hati kita. Kan lebih berat saudara kalau kita tidak mengampuni dibanding mengampuni. Hati ini pong ketika kita melepaskan pengampunan. Tetapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan kepada seseorang, kita tertekan, tertindas. Bisa-bisanya juga hilang sukacita kita, hilang persaudaraan kita, karena tidak mau mengampuni. Inilah yang dikatakan Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang manis. Katakan amin. Yang berikut, semua yang disebut kebajikan. Mengisi pikiran dengan kebajikan berarti kita harus mau berpikir bagaimana kita harus berbuat baik.
Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita pasti kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Inilah yang dikatakan, semua yang disebut kebajikan. Saya sudah katakan dari poin yang kelima tadi, semua yang manis. Itu yang kita pikirkan. Hal-hal yang baik. Kalau kita tidak melakukannya, kita bisa kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Betapa bahagianya hati ini, saudara, kalau kita bisa melakukan yang paling baik kepada seseorang. Kita bayangkan atau kita bandingkan diri kita sendiri. Kalau orang lain melakukan hal yang baik bagi kita, kita senang sekali. Tidak diberikan materinya pun kepada kita. Tetapi saudara kekasih, dengan kebaikannya kita terhibur. Dengan kebaikannya kita merasa enak. Kita merasa bahagia. Kita mendapat pujian dari Allah. Katakan amin. Seseorang bisa saja dia berbuat baik, tetapi mungkin bisa saja motifnya tidak kepada kebenaran. Artinya dia hanya mau supaya orang lain dipuji. Itu yang dikatakan, yang sudah kita baca tadi. Artinya, kalau kita menolong seseorang, memberikan tumpangan kepada seseorang, membantu seseorang, memberikan sedekah, dan ketika orang lain itu tidak bisa membalaskan kebaikan kita, tidak ada kekecewaan di dalamnya. Kenapa? Karena motif kita, motif yang benar, kita kerjakan itu karena kita tahu baik di mata Tuhan. Katakan amin. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita kerjakan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya di Matius 6 ayat 1 sampai 18, tetapi artinya adalah kita harus memikirkan bagaimana bisa melakukan hal yang mendatangkan kesaksian baik bagi nama Tuhan. Baik bagi nama Tuhan, bukan baik atas nama pribadi kita sendiri. Kalau kita memberikan sedekah baik di rumah Tuhan atau kepada orang lain, bukan berarti supaya nama kita baik di mata orang tersebut, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Kalau kita datang berdoa, kita berpuasa, bukan supaya orang melihat kita sebatas atau kita orang Kristen, tidak demikian. Tetapi memang haruslah, layaklah kita kerjakan demikian. Karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Itu yang kita pikirkan. Melakukan hal-hal yang baik, menjadi saksi Kristus, menolong orang miskin, menghibur orang yang susah. Itu yang kita pikirkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Katakan amin. Katakan amin. Karena kalau Tuhan yang dipermuliakan, otomatis kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa. Kita kerjakan dengan baik-baik, bukan terpaksa. Bukan hanya karena orang lain melihat, tidak demikian. Tetapi karena kita tahu, supaya kita dipuji oleh Tuhan. Dan kita melakukan apa yang diberikan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang poin yang terakhir ini saudara, semua yang patut dipuji. Perlakuan kita
akhlak kita, tindakan kita, biar itu dipuji oleh Tuhan. Jangan sebaliknya, nama Tuhan diinjak-injak karena perlakuan kita yang tidak baik, karena perlakuan kita, tindakan kita, ucapan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi saksi Kristus, bukan saksi dusta. Biarlah kita menjadi saksi Kristus, bukan saksi yang tidak benar. Dan kalau kita melakukan hal itu, menjadi saksi Kristus, maka Tuhan akan dipuji. Dan kita akan dipuji oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 ini, itu yang kita pikirkan. Saya ulang kepada kita membacakannya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama katakan, saya mau pikirkan semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita semua berusaha untuk selalu berpikir yang benar. Katakan amin. Kata-kata yang benar, katakan amin. Dan bertindak yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Itulah yang dikatakan di 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya menaklukkan pikiran kepada Kristus, kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, bukan hanya setiap minggu, bukan hanya di tempat ibadah, tetapi setiap hari. Katakan amin. Kita harus mengisi hati kita dengan firman. Karena dengan firman Tuhan, kita dituntut untuk selalu berpikiran positif. Dan pastinya, kalau yang kita pikirkan adalah pikiran positif, pastinya tindakan kita juga tindakan yang positif. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yang mau mengisi hati dan pikirannya firman Tuhan, katakan haleluya. Baca Alkitab saudara. Baca Alkitab saudara. Itu kan tugas pendeta. Tidak demikian. Semua kita berkewajiban yang sama. Bukan hanya tugas pendeta yang karena dia mempersiapkan firman baru baca Alkitab. Tidak demikian. Tidak melayani, tidak sedang dalam ibadah, baca Alkitab saudara. Karena itu kehidupan bagi saudara. Itu yang akan menjaga langkah saudara. Makanya setiap kali firman Tuhan datang kepada kita dan kita katakan, ya Tuhan, saya siap melakukannya. Sehingga kita tidak memiliki mental sampah, tapi kita memiliki mental yang sesuai dengan kebenaran firman. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini berkuasa mengubah hidup kita. Sekali lagi saudara kekasih, mari kita pikirkan hal-hal yang benar. Amin. Kita pikirkan hal-hal yang baik saudara. Kita pikirkan hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih bahwa firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau mengisi pikiran dan hati kami oleh kebenaran firman Tuhan, supaya ucapan kami, tindakan kami, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal tindakan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengisi hati dan pikiran kita oleh firman. Kita mengisi hal-hal yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kalah, ucapan-ucapan yang tidak membangun, ucapan-ucapan yang tidak membangun iman kita, ucapan orang, ucapan yang negatif yang kita simpan di hati kita, sehingga itu yang membuat tindakan kita tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak secara kebetulan firman Tuhan datang kepada saudara pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara pikirkan, apa yang ada di dalam hati saudara, dan ketahuilah Tuhan Maha Tahu. Hendaklah pikiran dan hati saudara tetap terjaga, tetap memikirkan hal-hal yang baik, bukan merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Orang lain boleh menyakiti kita, orang lain boleh menjatuhkan kita, orang lain boleh memfitnah kita, tetapi saudara jangan lakukan itu. Apakah kita bodoh? Tidak demikian. Kita mau mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, bukan perkenanan manusia. Ketika kita melakukan firman mungkin bertentangan kepada orang lain, kita mulai dihina, kita mulai ditolak, mulai mereka perkatakan hal yang buruk atas kita. Jangan berhenti melakukan yang baik, lakukan terus yang baik. Inilah firman Tuhan datang kepada saudara, supaya kita tidak menyerah melakukan hal yang baik. Apapun kata orang, apapun kata dunia ini, kerjakan bagianmu, yang lainnya bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah nama Tuhan kekasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan apa yang benar dan yang layak dipuji oleh Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Haleluya 12 kali. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sampai kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Kita pikirkan apa yang sudah kita dengar pada hari ini, dan bukan hanya sebatas itu. Mari kita siap mengerjakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Pikirkan yang baik, yang berkenan, yang adil, yang suci, yang manis, yang patut didengar. Haleluya, yang patut dipuji. Haleluya. Haleluya. Jangan pikirkan perkataan-perkataan orang yang melemahkan saudara. Kita bisa menolaknya dan tidak memikirkan hal-hal itu.
memikirkan hal yang baik.